Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 14 teori kepribadian berdasarkan tokoh-tokoh psikologi yang terbagi menjadi 6 aliran psikologi. Yang pertama, ada psikodinamika. Tokoh psikodinamika yang pertama ada Sigmund Freud. Freud menjelaskan bahwa kepribadian terbentuk melalui 3 komponen, yakni id, ego, dan superego. Id memiliki dorongan dasar seperti nafsu dan agresi. Ego mengatur keseimbangan dengan kenyataan, dan superego mewakili moralitas. Selain itu, ia mengembangkan 5 tahap psikoseksual yang menentukan kepribadian berdasarkan cara konflik di setiap tahap diselesaikan. Selanjutnya, ada Alfred Adler. Adler menekankan pentingnya rasa rendah diri atau inferioritas yang mendorong manusia untuk mencapai superioritas. Fokusnya pada kontribusi sosial dan gaya hidup menunjukkan bahwa kepribadian bukan hanya hasil konflik internal, tetapi juga tujuan dan hubungan sosial. Yang selanjutnya ada Carl Gustav Jung. Jung memperkenalkan konsep bawah sadar kolektif, tempat kita menyimpan archetype seperti persona, shadow, dan anima animus. Proses individuasi, yaitu menyatukan kesadaran dan bawah sadar, adalah inti dari perkembangan kepribadian. Kemudian, ada Karen Horney. Horney percaya bahwa kecemasan dasar yang muncul dari hubungan sosial yang tidak aman dapat membentuk kepribadian. Ia mengidentifikasi 3 strategi utama untuk menghadapi kecemasan, yakni dengan mendekat, menjauh, dan melawan. Selanjutnya, kita akan masuk ke teori kepribadian berdasarkan aliran humanistik. Tokoh yang pertama ada Erich Fromm. Fromm melihat kepribadian sebagai hasil dari interaksi antara kebutuhan dasar manusia, yaitu relatedness, transcendence, rootedness, sense of identity, frame of orientation, dan struktur sosial. Keseimbangan antara kebebasan individu dan rasa memiliki terhadap komunitas sangat penting untuk kepribadian yang sehat. Tokoh selanjutnya ada Carl Rogers. Rogers mengembangkan teori person-centered yang berfokus pada bagaimana klien, kelompok, dan individu berkembang dan berfungsi secara optimal dalam lingkungan yang mendukung. Jika sebuah kondisi hadir, maka sebuah proses akan terjadi. Dan jika proses terjadi, maka beberapa hasil diharapkan hadir. Dalam teori ini juga terdapat self-actualization, dan unconditional positive regard yang diyakini dapat mengoptimalkan perkembangan. Kemudian, ada Abraham Maslow. Teori utama yang dikemukakan oleh Maslow adalah teori hierarki kebutuhan. Dalam teori ini dikatakan bahwa manusia memiliki serangkaian kebutuhan, di mana level terendah harus terpenuhi terlebih dahulu, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang lebih kompleks. Tokoh selanjutnya ada Rollo May. Rollo May mengemukakan teori psikologi eksistensial yang berfokus pada pengalaman manusia terkait dengan kebebasan, kecemasan, dan pencarian makna hidup dengan tantangan eksistensial yang besar. Adapun poin-poin utama dalam teori eksistensial adalah eksistensialisme, being in the world, dan non-being. Yang selanjutnya, ada teori kepribadian yang berdasar pada aliran psikoanalisis yang dikembangkan oleh tokoh bernama Erik Erikson. Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang berfokus pada bagaimana individu berkembang secara sosial dan psikologis sepanjang hidupnya. Dalam teori ini dikatakan bahwa terdapat 8 tahap perkembangan pada manusia, dimulai dari 0 sampai 1 tahun hingga 65 tahun ke atas. Selanjutnya, ada teori kepribadian yang berdasar pada aliran Big Five Personality Traits yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Migre dan Costa. Migre dan Costa membagi 5 dimensi utama kepribadian, yaitu openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Kelima dimensi kepribadian ini dianggap lintas budaya dan universal, serta dinilai kepribadian relatif stabil sepanjang hidup. Teori ini juga mengasumsikan bahwa dimensi kepribadian memiliki dasar biologis yang jelas, meskipun lingkungan tetap memainkan peran. Selanjutnya,
kita akan masuk ke pembahasan teori kepribadian yang berdasar pada aliran behaviorisme. Tokoh yang pertama ada Hans Eysenck. Eysenck mengemukakan teori 3 dimensi kepribadian utama dengan model PEN. Melalui pendekatan biologis dan psikometrik, Eysenck mengembangkan teori yang menyatakan bahwa kepribadian dapat dijelaskan melalui 3 dimensi utama, yaitu psychotism, extraversion, dan neuroticism. Eysenck percaya bahwa kepribadian dipengaruhi oleh dasar biologis atau faktor genetik. Hingga saat ini pun, dimensi PEN ini masih relevan dalam penelitian modern untuk memahami hubungan antara sifat kepribadian, perilaku, dan psikopatologi. Tokoh yang selanjutnya ada B.F. Skinner. Teori paling terkenal yang dikemukakan oleh Skinner adalah teori operant conditioning. Skinner berfokus pada bagaimana perilaku dikendalikan oleh konsekuensinya. Teori ini memberikan kontribusi besar pada pemahaman tentang pembelajaran dan pengendalian perilaku, terutama melalui konsep reinforcement dan punishment yang memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, terapi, dan pengembangan masyarakat. Selanjutnya ada Albert Bandura. Teori psikologi Albert Bandura dikenal sebagai teori pembelajaran sosial atau teori kognitif sosial. Bandura menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif yang melibatkan interaksi antara individu dan lingkungannya, serta menyoroti pentingnya pengamatan dan keyakinan diri dalam membentuk perilaku. Yang terakhir, ada teori kepribadian yang berdasar pada aliran dispositional yang dikembangkan oleh tokoh bernama Gordon Willard Allport. Allport mengemukakan bahwa kepribadian seseorang terdiri dari ciri-ciri atau sifat-sifat yang konsisten dalam berbagai situasi, di mana hal itu dapat menentukan cara seseorang berperilaku, berpikir, dan merasakan. Individu termotivasi oleh dorongan yang dirasakannya secara sadar. Poin utama dari teori ini yaitu personal disposition, proprium, dan motivasi. Sekian pembahasan ke-14 teori kepribadian berdasarkan tokoh-tokoh psikologi. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman semua untuk lebih memahami terkait poin-poin penting dari ke-14 teori kepribadian.